Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeng Widya Pratiwi dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Pokok bahasannya yang pertama, analisis internal rate of return, 2. Analisis economic internal rate of return, 3. Analisis payback period, 4. Analisis life cycle cost. Yang pertama adalah analisis internal rate of return atau IRR. Merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, internal rate of return atau IRR harus dicari dengan trial and error. Persamaannya adalah sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan dari IRR. Kelebihannya, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya, berdasarkan preferensi rate of return pada sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangannya lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Harus menggunakan analisis sensitivitas. Yang kedua adalah analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR, merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Persamaannya adalah sebagai berikut. Apabila EIRR lebih besar dari 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR kurang dari 12% atau social discount rate, maka proyek tidak layak. Yang ketiga, analisis payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proyek setiap tahunnya sejumlah sama, maka payback period atau PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi outlays dengan proyek tahunan. Persamaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan payback period. Kelebihannya, 1. Mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. 2. Berdasarkan pada kas basis, bukan aktual basis. 3. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. 4. Dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. 5. Menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Kekurangannya, 1. Tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. 2. Tidak memperhitungkan nilai waktu uang. 3. Sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi yang lebih memiliki umur ekonomis yang tidak sama. 4. Tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Yang keempat adalah analisis life cycle cost atau LCC. Suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi prasyarat kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Analisis untuk LCCA di pekerjaan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun.
Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari perkerasan jalan atau dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Demikian presentasi dari saya tentang analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.